Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, jamaah Masjid Agung Al-Amin Kampung Ranto di Sila yang berbahagia, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat Mada bahagia pada malam hari ini, Mada bisa berkumpul bersama itu Hokasom Esertasa, tidak lain dan tidak bukan untuk kita munasahah, untuk kita muzakarah. Cua kawara beki angi, cua kawara cua benasihat angi di tawassobil haq tawassobil sabr. Beberapa hari yang lalu wara mai ulama dari Madinah sekitar tanggal 14, 15, 16 dari hari Rabu, hari Selasa dan Rabu dan Kamis. Wara kitab setabe ake wa amadake. Jadi beberapa hari yang lalu beliau sampaikan di hadapan mereka di Masjid Lawata di Aisyah, Masjid Aisyah di Lawata. Di setabe madama kerongga jadi tadohora rakamada. Harus diharapkan mata deh di Semenan Weki hina to'iba madam kahim bojo ko bagi dai bojo tadi hina to'iba ngahir renta dari Rasulullah SAW ka majtama'a qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffatkumul malaikah wa dzakarakumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, di salah satu dari rumah-rumah Allah. Auli rabim sedhode yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mendirosahkannya, mereka mempelajarinya, mereka mentelaahnya, mentadaburinya. Tidaklah itu mereka lakukan illa nazalat alaihimus sakinah,
kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka ditudungi oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, dan mereka disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat di atas langit sana. Tentunya jemaah sekalian, mada menuntut akte itadoho makate ake kadar daripada as-sakinah, kadar dari rahmah, dan ditudung ilmu malaikat dan dibanggakan oleh Allah di sisi malaikat sana, tergantung keikhlasan kita menghadiri majelis ilmu di rumah-rumah Allah seperti ini. Madama keronggan itadohor keronggan ulama ke, yaitu As-Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, seorang ulama Madinah, pengajar di Universitas Islam Madinah dan juga pengajar di Masjid Nabawi. Beliau berbicara tentang Al-Hikmah. Jadi kitab ini atau kutaib ini kitab Al-Hikmah, tentang hakikat, fadilah, keutamaan, ya, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini hakikatnya adalah semacam kuliah umum yang beliau sampaikan di Jamiah Islamiyah Madinah. Mada menyampaikannya, qala al-muallif hafizahullah ta'ala, fadlul hikmah, keutamaan daripada hikmah. Dalil-dalil tentang keutamaan hikmah ini sangat banyak dan beraneka ragam, bermacam-macam. Walakin azkuru ba'dal wujuhi allati dallat bil adillah 'alaiha minal kitabillahi azza wa jalla wa minas sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi bayani fadlil hikmah wa manzilatiha. Tapi di sini saya mengatakan, tapi saya akan sebutkan beberapa perkara, beberapa hal yang ditunjukkan dengan dalil-dalil tentang hikmah ini dari kitabullah azza wa jalla dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan daripada al-hikmah. Yang pertama, ittasafa rabbuna azza wa jalla bil hikmah. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan al-hikmah. Kama qala Allah Ta'ala, inna rabbaka hakimun alim, di surat Al-An'am ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu adalah Maha Hakim dan Maha Alim. Secara terjemah, Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Wa qala ta'ala, wallahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang lain, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan Maha hikmah, Maha hakim, Maha bijaksana. Dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakimah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Ini kisah tentang Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke sisinya, kepadanya, wa kana Allahu azizan hakimah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan Maha hakim, Maha bijaksana. Hikmah ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullah adalah sifatun dzatiyatun lillahi azza wa jalla wa minha ishtaqqa ismuhu al-hakim. Jadi al-hikmah ini adalah sifat dzatiyah bagi Allah azza wa jalla, dan dari kata al-hikmah ini disitulah diambil darinya nama Allah Subhanahu wa taala al-hakim. Jadi misalnya ada seorang bernama Abdul Hakim, artinya hamba Allah yang
maha hikmah atau maha bijaksana atau maha hakim. Allah Al-Hakim. Jadi penisbatan kepada hamba Allah yang hakim, atau juga misalnya Abdullah atau Abdus Syakur dan yang lain-lain. Jadi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wal hikmatu sifatun mulazimatun li dzatillahi azza wa jalla. Dan hikmah ini jemaah sekalian sifat yang menjadi kelaziman bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hakimun fi khalqihi wa takwinihi. Dan Allah Subhanahu wa taala maha hikmah, maha hakim, maha bijaksana dalam penciptaannya dan dalam Allah Subhanahu wa taala membentuk makhluknya ini. Wa huwa hakimun fi amrihi wa tashri'ihi. Dan Allah Subhanahu wa taala maha hakim di dalam perintah dan syariat-syariatnya. Oleh karena itu diambillah dari ini nama Al-Hakim bagi Allah Subhanahu wa taala min hadhihi sifat, dari sifat ini. Jemaah sekalian, nama Al-Hakim ini adalah nama yang sangat agung yang disepakati oleh semua ulama. Karena ada nama-nama yang para ulama berselisih tentang nisbatnya nama tersebut kepada Allah Azza wa Jalla, karena kesamar-samaran dalam dalilnya atau dalam pendalilannya tidak menunjukkan kepada nama tersebut. Adapun nama Al-Hakim ini jemaah sekalian, dia adalah disepakati sebagai nama yang agung karena agung dan besarnya atau banyaknya, tingginya dalil-dalil yang menunjukkan kepada nama tersebut, dan sangat banyak seperti tadi yang sudah dibacakan, ada 3 atau 4 ayat tadi. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, keutamaan Al-Hikmah ini, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan kitabnya itu dengan hikmah. Wasafallahu ta'ala kitabahu bil hikmah. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan kitabnya Al-Qur'an ini dengan al-hikmah. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sering kita baca, Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, dan Allah bersumpah di sini demi Al-Qur'an yang penuh hikmah, atau Al-Qur'an yang sifatnya adalah Al-Hakim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifatkan kitabnya Al-Qur'an ini dengan Al-Hakim atau dengan hikmah. Dan juga dalam ayat yang lain, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil hakim. Surat Yunus ayat pertama. Alif Lam Ra, itulah ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Kitab yang penuh hikmah. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifatkan kitabnya ini bi annahu hakimun limastamala alaihi minal hikmah wa min usulil hikmah wa ta'ala wa tafri'atiha allati awdahaha wa arsyadaha ilaiha. Jemaah sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala mensifatkan kitabnya bahwasanya Al-Qur'an adalah Al-Hakim, hakim. Jadi penuh hikmah, karena di situ tercakup di dalam Al-Qur'an ini hikmah dan dasar-dasar atau pokok dari hikmah. Dan cabang-cabang dari hikmah itu yang dijelaskan dan ditunjukkan kepadanya tentang hikmah ini. Oleh karena itu, fala yazalul ulama'u yantafi'una biha wa yunabbihuna bima dalla 'alaihi al-Qur'an minha. Oleh karena itu, senantiasa para ulama mengambil manfaat, dan kita semua ini jemaah sekalian, dari Al-Qur'an itu, dan mengingatkan, para ulama mengingatkan tentunya dalam ayat-ayat yang penuh hikmah itu, agar kita bisa mensifatkan diri dengan hikmah itu tadi. Seorang mufassir di zaman ini, al-mu'asir, yaitu Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dalam menafsirkan ayat tadi, 2 ayat tadi, hadza qismun minallahi ta'ala bil Qur'an al-Hakim alladhi wasafahu bil hikmah.
wa hiya wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi, wad'ul amri wan nahyi fi mawdi'il la'iq biha. Jemaah sekalian, di sini dijelaskan Syekh Muhammad Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan dan menafsirkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an yang penuh hikmah ini. Yang Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dengan hikmah, yaitu apa? Salah satu makna hikmah jemaah sekalian, wa hiya wad'u kulli syai'in fi mawdihi. Jadi meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Meletakkan masalah perintah, masalah larangan di tempat yang sesuai dengannya, dan meletakkan balasan dengan kebaikan dan keburukan di tempat yang sesuai juga dengan kebaikan dan keburukan. Fa ahkamuhu asy-syar'iyyah, dan hukum-hukumnya ya secara syar'i, dan juga balasan-balasannya semuanya terkandung di dalamnya puncak dari hikmah jemaah sekalian. Nah, di antara yang beliau jelaskan qala muallif hafizahullah taala, wa minal hikmatil Qur'an, di antara hikmah Al-Qur'an annahu yajma'u baina dzikril hukmi wa hikmatihi. Di antara sifat hikmah dari Al-Qur'an bahwasanya dalam Al-Qur'an digabungkan antara penyebutan tentang hukum dan hikmahnya. Misalnya, wa fil qisasi hayatun ya ulil albab, dan dalam masalah kisos itu adalah terkandung kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang memiliki akal. Ya, tentunya misalnya di negara Saudi Arabia sana, orang kalau membunuh itu ya tanpa hak itu dikisos. Bisa kita lihat jemaah sekalian, kalau ada para peneliti dan sudah diteliti bahwa tingkat pembunuhan yang paling sedikit adalah terjadi di negara Saudi Arabia. Karena memang jemaah sekalian, dengan dipancungnya atau dikisosnya satu orang pembunuh, maka orang akan berniat membunuh manusia itu akan berpikir panjang. Kalau dia membunuh orang, maka dia pun akan dipancung atau dikisos. Nah, itulah di antara hikmah. Jadi disebutkan hukumnya dan juga hikmahnya. Jadi hikmah kisos itu yaitu di situ adalah kehidupan bagi manusia, terjaga kehidupan manusia. Oleh karena itu, fayunabbihul uqula 'ala al-munasabati wal awsafi al-muqtadiyati li tartibil hak hukmi 'alaiha. Oleh karena itu, akal kita jemaah sekalian akan bisa berpikir. Jadi sesuai betul dengan hal-hal tersebut. Jadi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an itu jemaah sekalian pasti akan membawa hikmah, kebaikan dan kemaslahatan bagi kita. Sebagaimana jelas sekali dari Al-Qur'an jemaah sekalian. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasulullah SAW bawa atau perintahkan, maka ikuti, pasti ada kebaikannya. Dan apa-apa yang Rasulullah SAW larang, dalam hal ini juga dalam Al-Quran tentunya larang, maka itu pasti akan ada keburukan. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga, tasmiyatullahi lis-sunnati bil hikmah. Keutamaan hikmah ini jemaah sekalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala menamakan sunnah nabinya dengan al-hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada orang-orang beriman tatkala diutus di antara mereka seorang rasul
dari diri mereka sendiri, kalangan mereka sendiri, dari kaum yang mereka sendiri kenal, dari bangsa Quraisy. Yatlu alaihim ayatihi, Rasul tersebut membacakan pada mereka ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran. Wa yuzakkihim, dan disucikan hati-hati mereka, diri-diri mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, yakni Al-Quran was Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin, sungguh mereka sebelumnya benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada umat ini dengan diutusnya nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi min jumlati sifatihi annahu yu'allimul kitaba wa huwal Qur'an wal hikmah wa hiya sunnah kama dhahaba li hadza jam'un minal mufassirin. Allah Subhanahu wa taala bernikmat kepada umat ini, jemaah sekalian, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, di mana di antara sifat-sifat beliau adalah mengajarkan mereka Alkitab wa huwal Qur'an wal hikmah wa hiya sunnah. Diajarkan kepada umatnya Al-Quran dan hikmah, yakni as-sunnah. Sebagaimana para ulama telah sepakat, atau sebagian dari ulama atau sekumpulan ulama menafsirkan al-hikmah ini dengan sunnah. Qala Ibnu Katsir fi tafsiril ayah, Imam Ibnu Katsir, Imam Abil Fida Ismail bin Katsir, dalam menjelaskan ayat ini, wal hikmah hiya sunnah. Hikmah di sini dalam ayat ini yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diucapkan oleh para imam-imam mufassir yang sebelumnya, yaitu Al-Hasan, Qatadah, Muqatil, wa Ibnu Hayyan, wa Abu Malik, wa ghairuhum. Jadi para ulama jamaah sekalian sepakat dengan makna daripada ayat ini, ditafsirkan dengan al-hikmah itu dengan as-sunnah. Kemudian jemaah sekalian, keutamaan al-hikmah yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan sebagian dari para nabinya dengan hikmah dan memberikan nikmat kepada mereka dengan diajarkan kepada nabi itu al-hikmah. Qala Allah taala fi haqqi Daud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Daud alaihi salam. Allah berfirman, wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa fasral khitab, dan kami pun kokohkan, kuatkan, teguhkan kerajaannya, dan kami berikan kepada Daud al-hikmah dan kata-kata yang sebagai pemutus. Karena Nabi Daud jemaah sekalian di samping sebagai nabi juga sebagai raja. Jadi idza tahakama ra'iyatu, apabila rakyatnya meminta diputus untuk perkara, Allah memberikan kepada nabinya yaitu al-hikmah dan juga cepat dalam memutuskan perkara dengan keputusan yang sangat tepat. Fahadha mimma yadullu ala fadl hikmah. Nah, dari 4 yang disampaikan tadi jemaah sekalian, ini yang menunjukkan diantaranya dari menunjukkan tentang keutamaan hikmah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nabinya Nabi Daud dan mensifati nabi dengan bil hikmah. Jemaah sekalian, hikmah dalam ayat ini, para ulama, hikmah dalam ayat ini yang diberikan oleh Allah kepada Daud ini ada 4 maknanya jemaah sekalian. Yang pertama, al-fahmu, yaitu pertama pemahaman. Ini makna hikmah dalam ayat ini diberikan Allah kepada Nabi ini, yaitu kepahaman, pemahaman. Ini diucapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga Al-Hasan dan Ibnu Zaid.
Yang kedua, makna dari hikmah yang Allah berikan kepada Nabi Daud ini yaitu as-shawab, yang benar. Yang ketiga, as-sunnah, dan yang keempat, an-nubuwah. Jadi para ulama, jadi ada jemaah sekalian, ada semacam kaidah dari tafsir itu. Jadi kata-kata atau penafsiran para ulama itu bisa digabung di jamak. Jadi tidak di situ khilaf, di situ total, jadi artinya menafikan bagian yang lain atau bertentangan, tetapi bisa digabung. Jadi sebagaimana makna as-siratal mustaqim itu, para ulama mengatakan itu adalah Al-Quran, itu adalah Islam, itu adalah as-sunnah, dan seterusnya. Jadi tidak saling bertentangan, tapi bisa tergabung makna itu. Jamaah sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berkata, al-muallif di sini, beliau hafizahullah taala berkata, mengkhabarkan tentang fadilah, keutamaan atau keutamaan Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Am yahsuduna an-nasa ala ma atainahum ala ma atahumullahu min fadli faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Apakah kalian iri? Apakah kalian hasad? Apakah manusia itu hasad kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari keutamaannya? Faqad ataina ala Ibrahim, sungguh kami telah memberikan kepada keluarga Ibrahim itu Alkitab, Al-Hikmah, wa atainahum mulkan 'azima, dan kami berikan kepada keluarga Ibrahim itu kerajaan yang sangat besar. Di sini jemaah sekalian, berkata Imam Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang makna hikmah dari ayat ini, ma an'amallahu bihi ala Ibrahim wa dzurriyyatihi minan nubuwwati wal kitab wal mulk alladzi ataahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, jadi yang apakah kalian manusia hasad, ada hasad pada diri manusia terhadap apa yang diberikan dari hikmahnya, dari keutamaan kepada Ibrahim ini? Nah, di sini dijelaskan tentang hikmah di sini. Al-hikmah yaitu ma an'amallahu bihi ala Ibrahim, dari apa-apa nikmat-nikmat yang Allah berikan pada Ibrahim alaihissalam dan keturunannya, dari kenabian, dari Alkitab, dan dari kerajaan yang Allah SWT berikan kepada Ibrahim dan keturunannya. Kemudian yang kelima jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan sebagian dari hamba-hambanya yang saleh. Wasafallahu azza wa jalla biha ba'da sholihin. Jadi al-hikmah ini sekalian jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada sebagian hamba-hambanya yang saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ataina Luqmanal hikmah an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh kami telah memberikan kepada Luqman itu al-hikmah agar apa? Anishkur lillah, agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Karena barang siapa yang bersyukur, pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, fa innama yashkuru li nafsi, pada hakikatnya dia mensyukuri dirinya sendiri. Bersyukur itu untuk kebaikannya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur nikmat, barang siapa yang ingkar atas nikmat yang Allah, semuanya Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan maha terpuji. Dan jamaah sekalian, yang keenam, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya barang siapa yang diberikan al-hikmah
faqad utiya khairan katsiran, sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat-sangat banyak. Allah Azza wa Jalla berfirman, yu'til hikmata may yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah Subhanahu wa taala berikan al-hikmah kepada siapa yang dikehendaki, dan barang siapa yang diberikan al-hikmah maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali ulul albab, orang-orang yang memiliki hati, orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Faquluhu utiya khairan katsira, oleh para ulama, adapun firman Allah utiya khairan katsira, hadhihi nakiratun tufidul umum tadullu ala idhamil khairi wa annahu la hasra li hadzal khair alladhi yanaluhu sahibul hikmah wa hadha dhahirun minal waqi'. Nah, jemaah sekalian, coba diperhatikan ya. Utiya khairan katsira, khairan katsira. Jadi tidak dipakai alif lam ma'rifah, tapi khairan katsiran. Allah Subhanahu wa taala dari sisi balaghah jemaah sekalian, ini namanya bentuknya nakirah. Jadi umum, tufidul umum. Jadi kalau bentuknya nakirah, jadi tidak ada alif lam ma'rifahnya, jadi khairan katsiran, khairan katsiran. Jadi tufidul umum. Tadullu ala idhamil khairi wa annahu la hasra li hadzal khair, yang menunjukkan besarnya, agungnya kebaikan yang didapatkan diperoleh oleh orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah, bahwasanya tidak ada batasnya dari kebaikan ini. Alladzi yanalu sahibul hikmah, yang didapatkan diraih oleh orang yang Allah berikan hikmah kepadanya. Wa hadza dhahirun fil waqi' minal waqi', dan ini jelas sekali tampak dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Fa innal hikmah ini akan membekas pada orang yang Allah berikan hikmah dalam fi kulli ahwalihi, dalam setiap keadaannya, wa fi kulli harakatihi wa sakanatihi, dalam dia bergerak, dalam dia berperilaku, tindak tanduk, beramal, di dalam diamnya. Jadi jemaah sekalian, akan nampak asar dari hikmah ini pada orang yang Allah berikan hikmah dalam setiap keadaannya, dalam setiap geraknya, dalam setiap gerak-geriknya, dalam diamnya. Fa idza haqqaqaha, apabila dia betul-betul wujudkan hikmah yang Allah berikan kepadanya, nala biha khairan katsiran fid dunya wal akhirah, niscaya dengan itu dia akan meraih kebaikan yang sangat banyak di dunia ini dan di akhirat kelak. Jamaah salat maghrib dan isya rahimani rahimakumullah. Adapun hikmah dari sunnah, ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahihain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini, rajulun atahu Allahu malan fasalatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Hadis ini muttafaqun alaih. Hikmah, istilah hikmah dalam Al-Quran atau keutamaan hikmah dalam sunnah, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hasad, tidak ada iri dengki kecuali dalam dua perkara. Jadi tidak boleh, jadi terlarang itu hasad itu jemaah sekalian, atau dengki atau iri itu, kecuali pada dua hal atau dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahu malan, yaitu pertama, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta yang banyak.
kemudian dia infakkan sampai tidak tersedia habis di dalam al-haq, di dalam menegakkan al-haq. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahullahul hikmah, dan seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya al-hikmah, yakni di sini al-ilm, fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha, maka dia tunaikan hak dari ilmu itu, yakni dia ajarkan, wa yu'allimuha, dia ajarkan ilmu itu. Jadi inilah yang boleh kita hasadi jamaah sekalian. Tentunya makna hasad di sini sebagaimana perkataan ulama, yakni wa qauluhu la hasadai la ghibthah. Ghibthah itu ya kalau boleh dibagi menurut pembagian ulama, hasad itu ada dua jemaah sekalian, yang mahmud, yang madhmum. Jadi hasad yang tercela dan hasad yang terpuji, nanti bermakna ghibthah. Jadi maksudnya dia lihat orang yang Allah berikan kelebihan harta, dia infakkan fi sabilillah, di jalan yang hak dalam menegakkan Islam dan sunnah ini, dia keluarkan harta sampai habis. Nah, timbullah hasad dari kita. Maksudnya kita ingin seperti itu. Semoga Allah berikan juga diri kita harta seperti itu, kita bisa infakkan di jalan Allah Subhanahu di atas al-haq ini jemaah sekalian. Nah, itu yang boleh kita hasadi, dan berarti kita ingin seperti itu. Atau juga yang boleh kita hasadi, orang yang Allah berikan ilmu dan dia ajarkan ilmu itu ana alaihi wa ana, siang dan malam diajarkan. Jamaah Masjid Al-Amin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu jemaah sekalian, tidak boleh hal ini kita lakukan. Nah, makanya di sini diantaranya wa hadza bima yadullu ala fadli hadhil manzilah wa uluwi sya'niha. Jadi begitulah, sampai tidak boleh hasad kecuali ini, karena begitu tingginya ini, menunjukkan hadis ini menunjukkan keutamaan dari kedudukan ini. Kedudukan jadi orang Allah berikan harta diinfakkan, kedudukan orang yang ilmu dia selalu mengajarkan manusia, dan tingginya kedudukannya. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari menjelaskan dalam Kitabul Ilmi, beliau menulis terjemah dalam kitabnya Babul Iktibati fil Ilmi wal Hikmah, bab kita ghibthah atau hasad yang mahmud tadi dalam ilmu dan hikmah. Nah, mungkin kita azan dulu ya. Nah, nanti kita tahu waktu sebentar, kita azan dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan sebentar. Mudah-mudahan ba'da sholat, habis sholat isya, insyaallah. Ya, ala rahatikum, karena ini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan nanti. Mungkin kalau antum masih mau bersama mendengarkan ya kita muzakarah, mungkin sekitar 15-20 menit setelah sholat isya kita lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan, mungkin satu dua pertanyaan yang bisa saya jawab. Kalau tidak, Allah a'lam. Baik, kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada isya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.